Halo sahabat berdesa, selamat berjumpa kembali di Bedah Ulang Undang-Undang Desa. Kali ini seri ke-7, kita membahas soal kewenangan desa. Bersama saya Irfan Riyadi, saya dosen di Prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD Yogyakarta. Sahabat berdesa, dalam membahas terkait bedah ulang Undang-Undang Desa menyangkut kewenangan desa ini, telah hadir dan selalu hadir di tengah-tengah kita, bersama kita. Kita sapa dulu Bapak Sutoro Eko Yunanto, beliau adalah Ketua STPMD APMD Yogyakarta. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Pak Toro, mungkin berbeda dari seri-seri sebelumnya, tapi ini runtut ya, maksudnya berurutan. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang kewenangan desa. Banyak ya boleh. Oh, banyak boleh. Banyak boleh ini banyak. Nanti kita bikin banyak-banyak. Oke. Tetapi sebagai landasan awalnya Pak, mungkin Bapak bisa memberikan pengertian kepada kita semua, pada saya dan kita semua, tentang apa dan bagaimana tuh cara memaknai teks dan konteks kewenangan desa di undang-undang itu. Iya. Jadi ada hak, ada kewenangan. Oke. Ya. Kalau definisi itu kan desa adalah dia bla bla kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, lalu mempunyai kewenangan mengatur mengurus itu. Jadi kesatuan masyarakat hukum itu namanya ya rumah yang berdiri di dalam wilayah yang punya yurisdiksi. Kalau hak itu adalah memperoleh sesuatu. Jadi hak itu kan sesuatu yang melekat dan dia dapat, misalnya desa punya hak untuk memperoleh dana desa itu. Itu hak ya Pak? Itu hak. Termasuk juga hak itu sesuatu yang sudah melekat. Misalnya dalam konstitusi kan hak-hak tradisional. Hak tradisional itu apa yang sudah melekat asal-usul dalam desa itu. Iya, iya. Kewenangan itu adalah kekuasaan yang disalurkan dan dilembagakan menjadi kewenangan. Ya. Jadi kalau kekuasaan itu kan pengaruh. Kalau kewenangan itu ya bisa tanda tangan, bisa mengambil keputusan, bisa membuat peraturan, membuat APB desa dan sebagainya, itu kan namanya kewenangan ya. Jadi urutannya kan begini nih, hak, kewenangan. Nah setelah kewenangan itu nanti akan diikuti dengan kewajiban dan tanggung jawab. Tapi fokus kita kan pada sekarang ini pada kewenangan. Nah kewenangan itu lalu bentuknya apa? Ini ada istilah warisan Belanda, mengatur dan mengurus. Ya, mengatur dan mengurus. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan decision power sebenarnya, mengambil keputusan. Nah, bahasa Belandanya itu Riger dan Bestuur. Riger itu mengatur, lalu Bestuur itu mengurus. Mengatur dalam pengertian ini itu bersifat hukum, membuat hukum. Nah, oleh karena itu desa itu disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum. Ya. Kesatuan masyarakat hukum itu sama juga, ini organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan dalam masyarakat atau dalam kehidupan bersama itu loh. Kalau begini Pak, kalau bisa dikasih tambahan perspektif, kira-kira prinsip dasar meletakkan kewenangan desa itu bagaimana Pak? Yaitu kemarin sudah kita bahas di asas dan kedudukan itu kan rekognisi dan subsidiaritas gitu. Jadi kalau kita lihat dalam definisi desa itu mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Iya. Kira-kira ada 4 bidang itu Pak ya? Kira-kira. Itu nanti berikutnya itu. Jadi kan kalau kita ngomong kewenangan itu ada 3 ranah dulu. Ranah yang pertama urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua itu 4 bidang. Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Baru kemudian yang ketiga itu soal jenis ya, yang asal usul lokal itu ya. Nah saya mau bahas yang pertama dulu. Urusan pemerintahan itu bisa bersifat generik dalam pengertian begini. Kalau ini ada masyarakat, kumpulan orang, 100 orang, 200 orang, lalu membuat masyarakat,
itulah akan punya konsekuensi membentuk pemerintahan. Oke. Itu secara generik begitu, dan pemerintahan yang dibentuk oleh 200 orang atau 100 orang itu mau tidak mau akan punya kepentingan untuk mengatur mengurus yang 100 atau 200 orang itu. Itu namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu tidak mesti bersifat formal ya, yang lokal, yang cara adat itu pun juga bisa disebut sebagai pemerintahan. Nah, tetapi ketika dia diformalkan dalam pemerintahan negara, maka yang disebut urusan pemerintahan dalam definisi Undang-Undang Desa itu namanya ini saya sebut sebagai kepentingan warga negara. Kepentingan warga negara itu kepentingan orang per orang. Orang mau sehat, mau tidak stunting, mau pinter, mau bekerja, mau dapat izin, mau berusaha, itu namanya itu kepentingan warga negara, itu disebut sebagai urusan pemerintahan. Oke. Ya. Lalu yang kedua adalah kepentingan masyarakat setempat. Inilah yang membedakan kita dengan dunia lain. Kepentingan masyarakat setempat itu yaitu bersifat sangat lokal, bisa bersifat asal-usul. Kan saya pernah memberikan contoh, ini ada satu desa punya sumber air, lalu air itu lalu dipagari, ada bangunan. Nah, air itu diambil oleh BD PAM. Ya. BD PAM untuk melayani warga. Jadi warga-warga yang dapat pelayanan air dari BD PAM itu namanya urusan pemerintahan atau sebagai kepentingan warga negara. Tapi sebaliknya, masyarakat setempat di desa yang sangat dekat dengan sumur air itu, dia tidak bisa menyentuh. Dia tidak bisa mengambil air, memanfaatkan air itu, dan itu bisa menimbulkan sengketa. Pelayanan PD PAM terhadap warga itu sangat baik gitu. Sangat baik ya, nggak apa-apa, nggak ada soal. Tapi yang kemudian muncul itu kepentingan warga itu bisa menimbulkan masalah bagi kepentingan masyarakat setempat. Di sekitar sumber air itu. Di sekitar sumber air itu, tidak dapat bagi hasil. Bahkan warga itu untuk memanfaatkan air itu juga tidak bisa. Sementara air itu disebarkan ke kemana-mana, luar wilayahnya. Iya, dan itu sebenarnya nggak jadi soal. Yang penting masyarakat setempat ini juga mendapat sesuatu. Oke. Itu sama aja ketika di Jogja ini, masyarakat desa yang di atas, yang di Merapi itu kan produsen air. Ya. Karena dia menanam, mengkonservasi, lalu menghasilkan air. Airnya kan dialirkan ke bawah mau melalui pipa, disalurkan ke hotel-hotel gitu kan. Tapi di sana nggak dapat apa-apa. Oke. Iya, hotelnya dapat air, dapat duit kan. Jadi kira-kira kalau soal contoh yang satu itu aja Pak, soal sumber air itu, kepentingan masyarakat lokalnya ini sebenarnya dapatnya masyarakat lokal ini bukan soal dia dapat air itu juga kan, tetapi ada pendapatan lain begitu. Ya, salah satunya kan pendapatan. Jadi air itu kan kehidupan dan penghidupan. Oke. Jadi bisa dimanfaatkan secara langsung, entah itu untuk minum, untuk budidaya ikan darat, untuk irigasi, bisa juga untuk duit. Ya. Kan begitu ya. Jadi karena itu kita harus pilah betul. Ini dimensi yang pertama ya. Saya selalu menekankan fokuskan desa itu pada kepentingan masyarakat setempat. Karena itu kenyataan bro. Beda dengan di Eropa. Di Eropa itu nggak ada istilah kepentingan masyarakat setempat. Yang ada hanya kepentingan warga negara. Itu. Kita ada masyarakat adat, ada kepentingan masyarakat setempat, dan kepentingan masyarakat setempat ini berkaitan, ada kehidupan sosial, ada budaya, ya lokalitas dan sebagainya itu ya. Lalu yang sangat penting itu ekologi dan ekonomi. Ekologi dan ekonomi. Ekologi itu ya lingkungan alam sekitar, ya termasuk alam lah ya. Lalu ekonomi, bagaimana hajat hidup orang banyak, entah air, hutan, gunung dan sebagainya itu bisa menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat. Oke. Ya. Konkretnya ya jadi sumber kemakmuran mereka lah.
Atau lebih konkret lagi menjadi uang, katakanlah begitu. Oke, menjadi uang. Nah, desa itu seharusnya fokusnya di sini. Nah, sementara kan ini urusan pemerintahan itu banyak yang dimasukkan ke sini, yang di desa. Nah, rekognisi dan subsidiaritas itu itu ngomong tentang lokalitas, tentang kehidupan-penghidupan, kepentingan masyarakat setempat itu. Jadi bukan kepentingan warga negara. Saya kasih contoh, yang selalu kasih contoh itu gampangnya SD. SD itu kepentingan warga negara. Jadi pemerintah itu masuk ke wilayah desa, mendirikan SD bersama sarana prasarananya, masuk ke desa tetapi tanpa melalui desa. SD itu bukan kewenangan desa, gitu. Oh iya, itu tanggung jawab negara ya Pak? Ya, itu namanya kewenangannya pemerintah supradesa, dalam ini adalah pemerintah kabupaten kota. Tuh. Berarti gini Pak, kira-kira mungkin selain itu ada ndak contoh yang kira-kira bisa kita raba-raba selain contoh air tadi itu. Kira-kira kalau kewenangan lokal desa yang berdasarkan untuk kepentingan masyarakat setempat, apa-apa aja kira-kira Pak selain soal banyak. tadi? Ekologi itu kan terkait dengan sarana prasarana infrastruktur. Ekologi itu kan dalam pengertian luas ini kan hamparan tanah nih. Bisa jalan usaha tani, bisa infrastruktur yang skala sangat lokal gitu. Kemudian yang lebih penting lagi ada hutan, ada gunung. Hutan gitu. Termasuk ya Pak? Ya, hutan termasuk. Makanya kan ini yang jadi masalah. Ini hutan dulu kan menyatu dengan masyarakat setempat itu. Masyarakat setempat itu ya memanfaatkan hutan sekaligus melestarikannya. Tapi begitu masuk negara kolonial, hutan itu kan menjadi terjemahkan, diubah menjadi sumber daya alam. Kalau masyarakat setempat itu alam. Gitu. Kita kan punya lokalitas, punya kearifan lokal ya. Di dalam Islam sendiri kan sebenarnya ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam. Hubungan yang seimbang. Orang Bali punya Trihita Karana itu ada parahyangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, ada palemahan, hubungan manusia dengan alam. Alam itu ya alam itu menghidupi dan harus dihidupkan begitu. Ada namanya pawongan, hubungan antara manusia dengan manusia. Itu saya kira menyatu menjadi sebuah keseimbangan yang harmoni. Dan itu desa itu punya peran di situ sebenarnya. Tapi ketika ini negara masuk, kemudian ada modal, nah ini struktur dan culture, identitas, lokalitas ini kan berantakan. Gitu. Kemudian Pak, misalnya kayak begini, kalau dalam perjalanannya termasuk tadi soal ekologi, hutan termasuk Pak ya, hutan termasuk. Atau ini ya gunung ya. Ya gunung, gunung misalnya. Secara kewilayahan masyarakat desa tinggal di sekitar situ dan hutan itu atau gunung itu mungkin di wilayahnya mereka. Tapi kemudian mereka tidak punya kuasa atau hak milik atas itu. Lalu kemudian anggaplah kita kasih contoh dikelola menjadi satu sumber penghasilan, jadi tempat wisata misalnya Pak. Tempat wisata dikelola oleh negara. Kalau contoh konkretnya kira-kira kalau sudah seperti itu dari sisi kewenangan seperti apa tuh desa bisa masuk untuk berwenang di situ Pak? Memang kemudian itu kan ada tarik-menarik ya. Tarik-menarik kewenangan. Bisa wisata, bisa pasar. Karena ini menjadi uang yang besar, makanya pemerintah supradesa tidak akan merelakan itu menjadi kewenangan desa. Lalu menjadi kewenangan yang lebih tinggi. Ya bagi hasil. Ujungnya bagi hasil. Misalnya begini, di pendapatan desa itu kan ada klausul ya, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Jadi kalau misalnya ada alam lalu jadi wisata yang menjadi otoritas kabupaten, maka hasilnya bisa dibagi secara proporsional gitu. Nanti itu apapun, tidak hanya pasar, tidak hanya wisata, tapi juga ada galian tambang C gitu kan. Galian tambang C itu kan mineral ini ya. Bebatuan. Pasir, batu itu kan diambil dari satu tempat melewati sejumlah desa, jalannya rusak gitu. Makanya ini konsekuensinya penghasilan dari situ juga harus di-share ke sini dong. Jadi artinya
Artinya begini, tidak harus dimaknai sebagai otoritas untuk menguasai dan mengendalikan langsung, karena kewenangan itu kan biasanya maknanya kan mengeluarkan izin misalnya. Ya. Ini tidak harus mengeluarkan izin, tetapi bisa dalam pengertian mengakses, memanfaatkan. Oke. Ini yang ditekankan sebenarnya oleh undang-undang itu, desa itu punya hak untuk mengakses, meminta tanah dan sebagainya gitu loh. Oke. Nah contohnya ya kayak Ponggok. Ponggok itu kan memanfaatkan air tuh untuk wisata, untuk kolam wisata gitu. Nah otoritas untuk mengambil keputusan atas itu ada di gubernur. Oh, oke. Ya gubernur yang punya otoritas untuk memutuskan ini air ini dikelola oleh siapa gitu. Nah desa itu dikasih ruang untuk itu maksud saya. Oh iya. Itu kepentingan masyarakat setempat, sehingga terkait dengan pembicaraan penataan desa yang disebut dengan ruralisasi itu juga begitu. Bagaimana kepentingan masyarakat setempat itu dihadirkan, direpresentasikan sebagai basis kehidupan dan penghidupan untuk membuat desa itu yang lebih adil dan makmur, sehingga bisa mengurangi laju urbanisasi itu. Oke. Semakin menarik, mungkin kita bisa masuk ke teknis yang termaktub di undang-undang misalnya. Itu yang dimensi kedua itu loh. Kan ini tadi kan dimensi pertama, ya. Ada istilah urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ya. Saya berharap untuk revisi ke depan ini difokuskan pada kepentingan masyarakat setempat. Oke. Dan kepentingan masyarakat setempat itu penting untuk dihadirkan menjadi ini ya, kalau di ketentuan umum itu undang-undang desa itu kan ada butir 1 sampai 16. Ya, okay. Nah, paling atas itu desa adalah kan gitu. Ya. Paling bawah nomor 16 menteri adalah menteri gitu kan. Ya. Nah, saya berharap nanti revisi itu ada ini kepentingan masyarakat setempat adalah gitu loh. Jadi itu lebih utama lah kira-kira. Ya, itu sangat utama karena dengan undang-undang ini sebenarnya kepentingan masyarakat setempat itu sebagai hukum tertinggi. Ya, ya. Kalau dalam konstitusi orang kalau mau mengakui ya, itu kan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Itu konstitusi Republik Indonesia. Tapi kalau desa, dalam hal berdesa, maka kepentingan masyarakat setempat itu sebagai hukum tertinggi. Nah, kalau ada bencana, ada COVID seperti kemarin, Presiden kan menegaskan, jadi tidak berlaku yang dua itu, yang kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi, kepentingan masyarakat sebagai hukum tertinggi tidak berlaku. Yang berlaku adalah keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Oke. Ya, itu pasti sangat sentralistik, komando dan begitu. Nah, lalu dimensi yang kedua itu kan soal bidang nih. Bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan itu memang warisan sudah sangat lama. Meskipun ada banyak pihak ya semua itu adalah pemerintahan gitu. Tapi sebenarnya maksud empat itu intinya itu menjadi domain, menjadi ranahnya kewenangan desa. Kita mau bicara pemerintahan, mau bicara pembangunan, mau bicara pemberdayaan, kemasyarakatan, menjadi otoritasnya desa. Jadi artinya pemerintahan di sini itu bukan sesuatu yang itu bersifat sistemik top down dari atas. Ya. Tapi pemerintahan itu ya secara generik itu ya milik desa. Artinya pemerintahan yang dibentuk dan diprakarsai oleh masyarakat setempat. Okay. Itu sebenarnya poinnya gitu. Artinya desa itu sebagai subjek atas pemerintahan, subjek atas pembangunan, atas kemasyarakatan dan pemberdayaan. Jadi bukan sebagai lokasi, bukan sebagai lokus, bukan sebagai objek dan target yang hanya menerima limpahan kewenangan. Iya, tetapi sebagai tuan rumah di dalam apa istilahnya kalau dulu ya di dalam rumah desa itu yang punya 4 bidang itu. Sebenarnya maksudnya begitu. Ya, jadi sahabat berdesa cukup jelas sepertinya ya apa yang dimaksudkan soal kewenangan desa dari penjelasan Pak Toro. Tapi kemudian Pak, pertanyaannya kemudian mungkin akan banyak orang, mungkin termasuk kita belakangan ini agak kurang bisa menangkap maksud yang sebenarnya jika begini Pak.
undang-undang itu kemudian diatur nanti lewat PP, kemudian peraturan-peraturan selanjutnya sampai yang paling bawah itu peraturan bupati. Ini bisa berdampak terhadap kewenangan desa juga tidak, Pak? Iya, itu kan sebenarnya makanya di dalam definisi desa dalam undang-undang itu kan diakui dalam sistem pemerintahan sistem pemerintahan negara, NKRI. Ya, NKRI. Nah, sistem pemerintahan gitu loh. Itu sistem pemerintahan itu ya pemerintahan overall NKRI ini yang itu diikuti dengan mekanisme hukum yang hierarkis. Jadi pemerintahan NKRI itu pemerintahan yang hierarkis. Jadi dianggap sebagai bawahannya gitu. Desa itu sebagai bawahannya kabupaten kota, bupati dianggap sebagai kepala desa dianggap sebagai bawahannya bupati. Sehingga dalam kerangka hukum, ya ini kan soal kewenangan membuat peraturan nih. Ya. Jadi desa itu menjalankan, membuat peraturan itu maknanya adalah menjalankan peraturan daerah, peraturan bupati. Itu yang tidak menarik. Itu yang menurut saya tidak tepat. Itu akan sama saja seperti pelimpahan kewenangan jadinya, Pak. Ya hanya penugasan kewajiban aja dia. Oke. Idealnya desa bisa merumuskan kewenangannya sendiri. Iya, makanya kan itu Profesor Jimli Asidiki kan bilang ya namanya peraturan desa itu tersendiri dia. Oke. Bukan menjadi bagian dari hierarki hukum dan pemerintahan. Gitu loh. Nah, menurut saya itu kembali lagi ke persoalan rekognisi. Kalau rekognisi terhadap desa, tapi desa itu diatur dan diurus oleh kabupaten, itu yang salah. Itu namanya rekognisi rasa desentralisasi namanya. Gitu. Berarti idealnya antara desa dan negara langsung seperti itu? Ya bukan, maksudnya begini. Pola hubungannya itu seperti gubernur dan bupati. Jadi gubernur itu tidak bisa memerintah bupati, tidak mengatur bupati, tidak bisa. Siap, ya. Bisanya hanya membina, mengkoordinasi, mengkonsolidasi, gitu. Oh iya, oke. Jadi maksudnya ya ada sih peraturan misalnya standar tentang gaji gubernur, gaji bupati, gaji kepala desa itu kan ada itu. Tapi bukan berarti bahwa semua hal tentang desa itu diatur oleh kabupaten kota. Ini kesalahan serius, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip rekognisi dan kewenangan tadi. Oke. Sehingga menjadi rucah. Yang menurut saya yang kacau itu istilah sistem pemerintahan NKRI dan hierarki hukum itu loh. Oke. Ya. Menarik, semakin menarik sahabat berdesa. Sekedar informasi juga, melihat kewenangan ini, hak dan kewenangan desa, pada akhirnya kita tidak bisa terlepas dari asas utama rekognisi dan subsidiaritas seperti itu. Nah, kita akan dengarkan lagi pemaparan Pak Toro tentang memandang kewenangan desa dari segi subsidiaritas itu. Seperti pengertian awal bahwa subsidiaritas sederhananya bahwa entitas-entitas lokal atau lembaga lokal itu memiliki kuasa, memiliki wewenang untuk mengelola kepentingannya sendiri. Sementara supra lembaganya itu kemudian nanti jika diminta bantu ya Pak ya, tidak lepas tangan tetapi turun tangan. Turun tangan tapi juga tidak campur tangan. Itu gimana Pak idealnya menurut Bapak saat ini? Ya intinya begitu, subsidiaritas itu kan sebenarnya anti intervensi sebenarnya. Yang lokal-lokal itu diselesaikan secara lokal. Itu juga untuk memperkuat prakarsa, kemandirian kan begitu. Jadi artinya desa yang mandiri itu ya didasarkan pada asas itu tadi, dua asas utama, lalu dengan kedudukan, dengan kewenangan supaya desa itu menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Gitu. Tapi bukan berarti lalu mereka merdeka ya. Itu kan kata merdeka ini kan agak ini enggak, jadi itu enggak terlalu mewah itu kata itu ya. Tapi merdeka dalam pengertian berdaulat mengambil keputusan sendiri itu penting. Itu kita bilang otonomi itu kan di situ itu. Tapi otonomi tentu yang demokratis, bukan otonomi raja kecil, bukan gitu. Otonomi demokratis bukan otonomi. Sehingga ini kan yang dimensi ketiga ini kan, dimensi ketiga itu dari soal asas, kedudukan, kewenangan yang ketiga ini kan ada asal-usul nih. Asal-usul itu ya karena konsepnya desa itu sudah ada sebelum ada NKRI.
Jadi ya prakarsanya, ya strukturnya, ya kewenangannya itu kan bersifat asal usul nih. Ya kalau di desa itu ya misalnya di Jawa ini ada bengkok misalnya. Kalau di tempat lain ya ada adat dan sebagainya gitu loh. Bengkok itu adat juga gitu loh. Oke. Ya itu asal usul. Kemudian yang kedua ini subsidiaritas ini menghasilkan kewenangan lokal. Lokal itu ya yang kepentingan masyarakat setempat tadi itu. Nah yang ketiga, keempat itu kan penugasan. Nah ini penugasan ini kewenangan, ini sebenarnya bukan kewenangan tuh. Itu namanya penugasan. Sehingga yang mau saya katakan, kosakata urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah stunting gitu ya. Oke. Itu termasuk penugasan. Undang-undang menegaskan kalau pemerintah supradesa memberikan penugasan harus disertai biaya. Nah kalau ini ada stunting, ada pendataan, ditugaskan pada desa, lalu desa diminta juga untuk membiayai dengan dana desa, itu ngawur, itu salah kaprah itu namanya. Gitu loh. Jadi penugasan itu ya diberikan ruang lah. Itu katanya dulu untuk membuat ikatan antara desa sama pemerintah supradesa atau ikatan dengan sistem pemerintahan NKRI. Tapi jelas kok. Jadi harus disertai biaya dan sarana prasarana. Kalau enggak sebenarnya harus bisa ditolak sebenarnya. Bisa ditolak. Ya, tapi kan itu enggak ada di dalam undang-undang itu. Prinsipnya begitu. Artinya kan nalarnya harus disertai biaya itu artinya kalau dia enggak punya biaya enggak bisa dong ngasih penugasan. Iya, benar. Itu namanya penindasan. Penugasan itu memperalat. Jadi desa diperalat menjadi batu loncatan dan batu sandungan. Batu sandungan. Ya itu banyak banget itu. Jadi sekarang ini yang banyak terjadi malah justru yang penugasan itu. Iya. Yang rekognisi subsidiaritas yang masyarakat setempat itu tidak jalan. Terabaikan ya. Terabaikan. Ya. Jadi desa suruh ngurus stunting, suruh pendataan, suruh ngurus BLT gitu kan. Yang kepentingan masyarakat setempat mangkrak. Yang ini yang urusan pemerintahan atau kepentingan warga ini itu tidak akan maksimal. Bayangkan misalnya kalau sebuah desa itu ada stuntingnya itu ada 30-an. Terus satu orang dikasih duit dari dana desa itu 80.000 sebulan. Ya kan nggak seberapa. Yang penting itu yang penting deliver lah, ada didapat, tapi sebenarnya nggak akan maksimal, nggak akan optimal. Memangnya uang 80.000 itu bisa mengobati orang stunting? Ya nggak akan efektif. Tapi laporannya kan jelas, loh kami menjalankan program stunting, misalnya kan gitu. Keberhasilannya diklaim sama pemerintah. Sama pemerintah, misalnya. Iya gitu. Nah, kepentingan masyarakat tempatnya soal air, soal hutan, sungai, gunung, pantai dan sebagainya tidak muncul. Karena apa? Yang kepentingan masyarakat setempat itu bisa menghasilkan pundi-pundi, bisa menghasilkan uang. Makanya saya katakan bahwa kalau mata air diambil oleh negara, kalau air mata diberikan pada desa. Mata air diambil oleh negara, air mata diberikan kepada desa. Pada desa. Nah itu namanya salah kaprah soal kedudukan dan kewenangan itu puncaknya di kalimat itu. Oke. Ya. Oke, Pak Toro. Ini karena akan semakin dalam, tapi untuk melokalisir isunya supaya nanti akan ada isu-isu yang lain berkelanjutan, kita masih masuk soal kewenangan ini. Kalau undang-undang ini, undang-undang desa ini bisa dikatakan sebagai ruang politiknya masyarakat desa nantinya. Oke, ya. Nah, terkait kewenangan sendiri, kalau ujung-ujungnya pada kejadiannya selama ini desa kewenangannya belum juga mengutamakan kewenangan masyarakat setempat, tapi selalu diberikan penugasan. Ya. Kira-kira kalau boleh kita forecasting Pak, atau kita bayang-bayangkan saja yang idealnya, bagaimana sebenarnya atau di mana sebenarnya ruang politik yang paling baik bagi desa ini untuk mendiskusikan atau menegosiasikan kepentingan masyarakat setempatnya? Ya itu harus dinegosiasikan ya. Makanya kan sebenarnya ini persatuan perangkat kepala desa ini kan kita sudah ketemu. Jadi saya sudah memberikan penekanan kedaulatan desa. Kedaulatan desa itu apa? Ya kepentingan masyarakat setempat itu. Intinya itu begitu. Itu kalau kita ngomong sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan seterusnya itu, kalau dalam hal desa ya kepentingan masyarakat setempat. Yang dihadirkan. Nah itu kita bisa mudah kok
Orang tanpa bersuara itu kita sudah tahu, ini suasana kebatinan, ini denyut kehidupan gitu loh. Itu sudah bisa. Nah itu semuanya hal-hal yang kepentingan masyarakat setempat itu kan terganggu oleh penugasan, terganggu dengan proyek dana desa, diganggu dengan proyek SDGs desa, diganggu dengan indikator dan data, itu semuanya merusak gitu loh. Makanya kan ini parahnya luar biasa. Nanti ujung-ujungnya ya soal political ekonomi tadi, soal mata air dan air mata nanti. Ujungnya di sana. Dan orang-orang Jakarta kelas menengah ngehe ini kan meskipun mereka bicara desa, tetapi kalau yang diutamakan itu stunting gitu ya. Kita sebut stunting aja ya, stunting, jangan stunting aja. Dana desa sebenarnya mereka itu anti desa. Yang bicara soal stunting menggunakan dana desa berarti dana mereka desa, gitu kan. Kalau nggak pernah ngomong kepentingan masyarakat setempat, nggak pernah ngomong rekognisi, sebenarnya anti desa. Anti desa seharusnya kan solusinya melenyapkan desa, seharusnya desa itu dilenyapkan. Atau berarti kalau pakai yang tadi Pak, kalau dia yang bicara terjadi orang-orang anti desa itu bukan melenyapkan desa, melainkan memperalat dan menindas desa. Oke. Itu ya. Jadi orang-orang yang bicara dana desa, bicara stunting itu adalah barisan anti desa yang memperalat dan menindas desa. Itu. Pertanyaan yang sebelum terakhir nih Pak. Mungkin ada statement Pak Toro secara sederhana kalau dari subsidiaritas khususnya memaknai kewenangan desa itu. Kewenangan desa itu setelah ada subsidiaritas harusnya dia diberikan dulu atau itu bisa diminta gitu. Cara pandangnya. Bisa dinegosiasikan, bisa. Makanya kan soal penetapan kewenangan ini kan beda dengan daerah kan. Karena variasi. Jadi saya kan memberikan contoh ada positive list. Ada positive list itu misalnya Kemendagri bikin, ada 200 jenis misalnya ya. Tapi 200 jenis ini kan open menu. Karena ada juga di antara itu ada desa-desa tertentu yang di luar jangkauan 200. Sehingga ketika desa itu mau punya usulan yang 201, 202 juga boleh. Itu sebenarnya ruang negosiasi. Dan ini teman saya Mas Bito Wikantosa itu betapa pentingnya tentang gerakan swadaya politik desa secara kolektif itu. Salah satunya di situ. Dan kewenangan yang selama ini kan malah justru lebih banyak prosedurnya yang nggak jadi-jadi, kemudian dirusak oleh proyek-proyek dana desa dan sebagainya, sehingga kewenangan malah justru tidak tercipta gitu. Jadi memang subsidiaritas itu kan beda dengan residualitas. Subsidiaritas dan residualitas. Residu sama subsidi. Kalau subsidi itu kan turun tangan maknanya. Gitu, bukan subsidi ngasih uang, bukan. Subsidiaritas itu bisa menjadi satu paket, tapi kata dasarnya subsidi. Subsidi itu turun tangan. Kalau isolasi namanya cuci tangan. Kalau campur tangan namanya intervensi gitu. Nah, lawannya residu. Residu itu sisanya sisa. Penugasan itu loh. Penugasan gitu kan. Nanti uangnya ya ya sebenarnya sedikit. Tapi kan orang Jakarta melakukan glorifikasi. Dibesar-besarkan. Ini sekian triliun. Wah, itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan kepentingan masyarakat setempat itu. Oleh karena itu saya memaknai ini rekognisi subsidiaritas kan diikuti redistribusi nih. Redistribusi itu ya bisa dana desa, bisa juga tadi common pool resources, air dan sebagainya tadi loh. Itu bisa didistribusi gitu. Nah, maknanya dana desa itu kan nanti ada tema khusus tentang uang dan dana desa. Ini menjadi pengungkit maksud saya, kayak katrol itu loh. Katrol atau kalau mobil di pesawat itu apa namanya? Yang mendorong mundur pesawat itu mobil apa namanya? Apa ya namanya, saya kurang ingat namanya. Pokoknya mobil di pesawat gitu aja ya. Dia nggak bisa menerbangkan pesawat, tapi dia bisa mengantarkan pesawat ke landasan pacu gitu loh. Ya, jadi maknanya begitu. Kalau konsepnya untuk belanja, ya nggak akan dapat apa-apa, kecuali ya sementara aja lah. Oh, dapat BLT, ada sekian orang yang dapat ini, ya nggak apa-apa. Itu kan menolong orang yang segini loh, masuk sungai segini ini loh. Kalau nggak dikasih uang ya ini tenggelam gitu. Tapi dia dikasih uang
entah 300.000, 600.000, itu dia tidak akan mentas ke darat. Di situ-situ aja berarti. Situ terus, pokoknya begini terus. Saya bukan membantu juga berarti ya sebenarnya itu. Ya, dia menyenangkan tapi tidak membantu. Tidak membantu. Oke. Jadi menyenangkan tapi tidak menolong sebenarnya. Iya. Tapi menolongnya itu gini loh, tidak tenggelam itu loh. Menolongnya dengan tidak menenggelamkan sekalian juga. Iya. Kalau soal ada jenis kewenangan desa itu ada yang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Nah, dari 74.000 sekian desa itu, apakah kita harus sama memandangnya? Misal kalau ada yang desa merasa bahwa oh, desa saya punya histori tertentu, desa saya ya desa yang dibentuk seperti kayak desa dinas misalnya. Bagaimana cara memandang hak asal usulnya itu, Pak? Ya ada juga desa yang punya asal usul, ada yang enggak. Tapi kan sebenarnya asal usul itu ada yang hak bawaan masa lalu, tapi juga ada yang sifatnya prakarsa. Asal usul ya. Oke. Prakarsa. Itu prakarsa itu yang penting untuk direkognisi juga gitu. Asal usul berarti jadi kewenangan prakarsa juga. Ya, kewenangan itu kan sangat beragam ya. Ada desa yang berdekatan dengan hutan, ada desa yang tidak berdekatan dengan hutan, kan beda. Ya. Sangat beda. Ada desa yang dekat dengan galian tambang C, ada yang tidak, kan gitu. Ada yang dekat dengan pantai, ada yang tidak, kan gitu. Itulah keragaman. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa kepentingan masyarakat setempat itu akan sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Itulah realitasnya begitu. Oke. Jadi kalau kita mau ngomong tentang ini kan ada kritik toh, yang namanya rekognisi subsidiaritas itu kan abstrak. Ya memang abstrak. Konkretnya itu apa? Ya masyarakat setempat itu. Kepentingan masyarakat setempat itu yang konkret. Lalu orang bilang, lo kan memangnya masyarakat tahu tentang kepentingannya. Ya kalau nggak tahu, Anda juga jangan memberitahu terhadap apa yang Anda ketahui gitu loh. Oke. Lalu bikin stunting itu kan aneh itu. Jadi tugasnya mengedukasi iki loh. Ranahmu itu kaitannya dengan ekonomi dan ekologi. Oke, begitu. Itu namanya mendidik dan melayani itu begitu. Tugas pemerintah itu sebenarnya yang namanya turun tangan itu mendidik dan melayani. Bukan bawain proyek dan tugas suruh desa laksanain. Ya, itu namanya salah itu. Oke. Salah. Ya. Oke. Menarik sekali sebenarnya ya. Tetapi memang ini harus kita batasi juga karena akan ada bahasan-bahasan selanjutnya termasuk soal pemerintahan desa dan isu-isu selanjutnya, tadi soal keuangan juga nanti kita akan ketemu di seri-seri selanjutnya. Paling terakhir Pak Toro, untuk terkait kewenangan sendiri, untuk kewenangan sendiri, apa imajinasi yang bisa kita bangun di undang-undang desa ketika direvisi nanti? Ya itu tadi ada banyak tapi poin yang paling utama itu menghadirkan, merepresentasikan kepentingan masyarakat itu sebagai hukum tertinggi, sebagai domain kewenangan desa. Oke. Ya, jadi keywordnya kepentingan masyarakat setempat. Jadi nanti kalau kita bikin judul kan bedah undang-undang desa seri berapa ini? Ini ke-7 ini. 7.2 kewenangan desa. Terus dikasih garis gini merepresentasikan kepentingan masyarakat setempat. Itu loh. Itu mau kita jadikan bahan diskusi juga kuliah umum dan program antara SDPMD dengan Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi kita berkepentingan untuk sounding kemana-mana itu tentang kepentingan masyarakat setempat. Itu cukup penting itu bahwa kepentingan masyarakat setempat harus disondingkan kemana-mana supaya kita semua bukan paham. Kebutuhan ya. Kepentingan. Ya, kebutuhan itu privat. Oh saya butuh makan, saya butuh rumah itu kebutuhan itu privat. Tapi kalau kepentingan itu sifatnya orang banyak. Oke. Ya begitu tadi saudara atau sahabat berdesa bincang-bincang kita dengan Bapak Sutoro Eko dalam bedah ulang Undang-Undang Desa seri ke-7 menyangkut soal kewenangan desa. Jangan lupa untuk menyaksikan juga seri-seri berikutnya, ada banyak sekali isu yang akan selalu dibahas di podcast ini. Saya Irfan Riyadi pamit undur diri dan Pak Toro juga. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.